Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nabawiyah fi Sa'adati Al-Usariyah, 40 hadis seputar keluarga samawa. Pada pertemuan perdana kemarin telah kita bahas 4 hadis yang pertama. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-5, meminta pendapat wanita sebelum nikah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya beliau siapa? Abdurrahman bin Sahar, seorang sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.000 hadis lebih. Padahal beliau hidup bersama Nabi SAW hanya sekitar 2 atau 3 tahun saja. Ini menunjukkan keberkahan dan semangatnya beliau dalam menuntut ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan lupa setiap kali disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam hendaknya kita bersolawat, karena ini menjadi tabungan pahala bagi kita. Dan inilah salah satu keutamaan kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bersolawat, maka kita akan mendapatkan pahala dan kita akan menjadi pendamping Nabi di surga, ya, bertetangga dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin sering bersolawat, semakin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya kelak di akhirat, di surga, yaitu orang yang paling banyak bersolawat. Kata Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, ini adalah kabar gembira dan kemuliaan bagi orang-orang yang mempelajari hadis, karena merekalah orang yang paling sering bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap kali mereka membaca, mendengar nama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak pelit untuk bersolawat. Maka jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Amalan yang ringan, hanya 2 detik, tapi pahalanya sangat besar sekali. Makanya Nabi mengatakan, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bahil, orang yang pelit adalah orang yang disebut nama saya tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tunkahus sayyibu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'dhana wa idhnuha simatuha. Janda tidak dinikahkan hingga dimintai pendapat. Ya, sayyib artinya janda. Baik janda karena
ditinggal wafat oleh suaminya ataupun karena diceraikan oleh suaminya. Jadi janda di sini mencakup ya janda karena ditinggal mati atau janda karena diceraikan oleh suaminya. Janda tidak dinikahkan hingga dimintai pendapat. Tustamar, diminta pendapat, diajak musyawarah, ya, diminta kejelasannya, ya, karena dia sudah punya pengalaman, jadi enggak malu-malu untuk terus terang dalam masalah ini, ya. Berbeda dengan gadis. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Adapun gadis tidak dinikahkan hingga diminta izinnya. Apa perbedaan antara dimintai pendapat sama dimintai izin? Kalau dimintai pendapat itu ada ketegasan, dia terang-terangan, transparan, setuju atau tidaknya itu diungkapkan. Kalau enggak setuju dia sampaikan. Tapi berbeda dengan dimintai izin. Kalau dimintai izin itu antara setuju atau diam, ya, atau dia. Taib wa idnuha simatuha, dan izinnya adalah dengan diam. Kenapa? Karena gadis secara umum mereka lebih pemalu. Maksudnya gadis di sini gadis di zaman Nabi. Ya, yakni gadis di zaman Nabi SAW mereka pemalu. Jadi mau mengatakan setuju iya saja itu apa? Malu. Jadi paling cuma apa? Senyum-senyum gitu aja. Itu sudah dianggap apa? Setuju, walaupun nggak diungkapkan. Tapi kalau janda setuju atau tidak diungkapkan, karena dia istilahnya ya sudah pengalaman, jadi tidak malu-malu lagi kalau janda. Tapi kalau gadis ya identik dengan pemalu, apalagi di zaman Nabi dulu ya. Sampai-sampai di zaman Nabi itu ada istilah apa? Gadis pingitan. Nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya gadis pingitan. Kalau di zaman Nabi ada gadis pingitan, al-awatik. Makanya ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha diperintahkan oleh Nabi SAW agar para gadis pingitan pun disuruh untuk ke lapangan untuk sholat. Ya, padahal mereka biasanya pemalu, tidak mau keluar. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya bahwa menikahi wanita harus ya dengan keridhoannya. Harus dengan keridhoannya. Tidak boleh seorang wanita baik itu janda ataupun gadis dinikahkan secara paksa. Itu nggak boleh. Harus dengan keridhoan. Oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dahulu ada seorang wanita dinikahkan oleh ayahnya dengan terpaksa. Maka dia mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dipanggil orang tuanya. Ya, karena Nabi ingin mendengar dari kedua belah pihak. Ya. Akhirnya setelah ditemukan dua-duanya, dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada sang wanita, sekarang sudah terlanjur kamu dinikahkan, saya serahkan, saya kembalikan kepada dirimu. Kalau kamu setuju dengan pernikahan ini, lanjut. Tapi kalau tidak, maka pernikahan ini akan dibatalkan, tidak dilanjutkan. Maka wanita tersebut mengatakan, qad ajaztu ma sana'a abi, aku telah membolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku. Walakin uridu an u'liman nas an laisa lil aba'i minal amri syai'. Tetapi saya ingin memberikan ya
informasi, pengumuman kepada semua manusia bahwa tidak boleh bagi orang tua untuk memaksa ya anaknya dalam masalah pernikahan. Jadi jangan sampai kayak kisahnya siapa dulu? Siti Nurbaya katanya ya, yang dipaksa untuk menikahi. Nah itu nggak boleh. Jadi jangan ada paksaan. Makanya dia diminta izin atau diajak musyawarah, tergantung. Kalau dia janda maka diajak musyawarah. Ya, diminta keterangannya, kejelasannya dengan tegas, setuju atau tidak diungkapkan kalau janda. Tapi kalau gadis cukup dengan diam. Karena diam tanda apa? Setuju secara umum. Ya, dan pembahasan kita di sini yang dimaksud gadis di sini gadis pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka rata-rata apa? Pemalu. Ya, sifatnya mereka itu rata-rata pemalu. Jadi mengatakan setuju itu malu, Pak. Tapi apakah kalau misalkan dia menyampaikan setuju, misalkan, apakah berarti tidak dianggap? Ya, dianggap. Jumhur ulama mengatakan dianggap. Jangan seperti Zohiri ya, tekstual. Kalau dia mengatakan setuju maka tidak dianggap. Ya, harus diam katanya. Itu enggak juga. Jadi ini hukum secara umum saja. Kalau diam tapi kemudian ya ngunci di kamar, banting piring, ya tandanya nggak setuju juga. Jadi ini secara umum karena mengingat wanita-wanita gadis di zaman Nabi SAW itu apa? Mereka memiliki sifat pemalu tadi, ya memiliki sifat pemalu. Tapi wallahu alam zaman sekarang kayaknya susah gadis pemalu ini. Rata-rata malah ya terang-terangan malah. Ya, malah yang nyari pacar biasanya anaknya. Orang tua tinggal dipaksa nurut malah sekarang. Kebanyakan. Ya. Harusnya di dalam agama Islam orang itu kalau dia menginginkan untuk menikahi seorang wanita, datangnya ke orang tua. Kalau sekarang kan enggak, yang ditembak langsung akhwatnya, langsung ceweknya. Ya, kalau memang kita menginginkan, ya itu datangnya ke orang tuanya. Makanya dalam hadis, idza atakum man tardawna dinahu, apabila datang kepada kalian wahai orang tua seorang pemuda yang baik akhlaknya, agamanya, kepada kalian, bukan kepada wanitanya, yakni kepada walinya. Karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Ya, karena syarat pernikahan itu salah satunya adalah harus dengan wali. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, boleh seorang itu menikah dengan janda, bukan suatu aib. Mau janda, mau gadis, silahkan, itu pilihan. Ya, yang penting kriteria utamanya apa? Dia adalah wanita yang solehah. Sebagian masyarakat kadang kalau ada seorang menikahi janda dianggap sebagai suatu aib, tabu. Ya, tidak. Rasulullah SAW cinta pertamanya Khadijah, janda. Bahkan istri-istri Nabi rata-rata adalah janda, yang gadis cuma satu, Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq. Ya, hanya saja kalau kita suruh milih antara janda atau gadis, milihnya Masya Allah, ya itu selera. Selera. Nah, ada sebagian orang malah milihnya janda. Tapi kalau kita bisa nikah dengan gadis dan dia salihah, ya itu yang lebih utama. Karena dahulu Jabir tatkala menikah, kemudian ditanya oleh Nabi, bikron am sayyib, gadis ataukah janda? Kata Nabi, kata Jabir, ya janda wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, halla bikron tula ibuha wa tula ibuk. Kenapa enggak nyari yang gadis saja supaya kamu bisa bercengkrama dengannya? Ya. Tapi kemudian Jabir memiliki alasan. Alasannya apa? Dia baru ditinggal mati oleh ayahnya dan dia harus menanggung adik-adik perempuannya. Kalau dia menikahi gadis nanti nggak bisa ngerawat adik-adiknya. Dia memilih janda supaya nanti ada
yang bisa merawat adik-adiknya. Maka Nabi SAW menyetujuinya. Ya, intinya bukan suatu aib kalau seorang itu memilih apa? Janda. Bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang aib. Itu pilihan. Yang penting pokoknya salihah. Itu yang paling penting. Bisa jadi janda yang salihah lebih baik daripada gadis tapi dia tidak salihah. Taib. Berikutnya hadis yang ke-6, anjuran meringankan beban pernikahan. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin As-Siddiqah bintus Siddiq, Ummu Abdillah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah SWT meridhoinya, dan semoga Allah melaknat orang-orang Syiah yang mengkafirkannya dan melaknatnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna min yumnil mar'ati taisiru hitbatiha wa taisiru sodakiha wa taisiru rahimiha. Termasuk keberkahan wanita adalah mempermudah lamarannya dan mempermudah maharnya serta mempermudah menyambung kekerabatannya. Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah memberikan faedah kepada kita untuk mempermudah pernikahan, jangan dipersulit. Nabi SAW bersabda, yassiru wala tuassiru. Permudahlah kalian, jangan kalian mempersulit. Ini kaidah penting. Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Jangan dibalik. Ya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, sekarang rata-rata kebalik gitu ya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Akhirnya orang mempersulit. Mau nikah dipersulit, ya. Nanti dulu nunggu S1 dulu, ya. Nunggu S2, nunggu S3, nunggu S teler. Ya. Akhirnya teler beneran, nggak laku. Ya. Yang ini juga nanti, persyaratannya harus, ya, nanti harus punya mobil dulu, punya rumah dulu, gaji sekian. Apalagi kadang ada yang mempersulit juga, minta yang tingginya sekian, putih, ya, hafidhah, ya, minta putih, langsing, tingginya sekian, badannya, ya, sekian. Mempersulit, ya. Jangan mempersulit apa? Pernikahan. Demikian juga bagi orang tua. Saya ingatkan, jangan mempersulit pernikahan anak-anak kita. Ya, kalau memang sudah ada yang melamar anak kita atau anak kita sudah punya calon, dia baik agamanya, akhlaknya, jangan dipersulit. Ya, kenapa? Zaman sekarang ini zaman fitnah. Kalau kita mempersulit anak-anak kita, ya, dalam menikah, khawatirnya mereka terjerumus di dalam perzinaan, terjerumus dalam dosa, sehingga orang tua ikut menanggung dosa. Disebutkan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, idza balaghal hulam wa lam yuzawwijhu abu fawaqa'a fil fahisa athimal ab. Apabila seorang pemuda sudah balik, sudah mapan, ya, udah pengen nikah, kemudian orang tuanya mempersulitnya, nggak segera menikahkannya, ya, maka lalu kemudian dia, anaknya tersebut, terjatuh di dalam dosa, baik itu zina, LGBT, ya, ataupun yang lainnya, onani, ya, maka athimal ab, orang tua juga ikut menanggung dosa. Tugas orang tua adalah mempermudah, ya, anak-anaknya. Jangan mempersulit dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisih syariat. Apalagi kalau kadang sebagian adat-adat itu mempersulit. Ya, nggak boleh mendahului kakaknya dulu, misalkan. Ya, nggak boleh mendahului dulu. Kalau mendahului dulu,
harus membayar sekian. Ya, ada lagi, apalagi kalau yang percaya sama istilahnya adat-adat Jawa atau adat, biasanya kadang ada tanggalnya, ini tanggal lahirnya berapa ini, ya, bintangnya apa ini, ya. Kalau nanti nggak cocok, wah ini sial ini. Ya, tak boleh bagi kita percaya sama khurafat-khurafat yang kemudian apa? Ya, mempersulit ya anak dalam pernikahan. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah anjuran meringankan mahar. Ya, meringankan mahar. Wa taisiru sodakia, dan bahwasanya keringanan mahar termasuk keberkahan. Ya, termasuk keberkahan. Jadi jangan mempersulit dalam masalah apa? Mahar, mas kawin. Kata sahabat Ibnu Abbas, an-nikahu jaizun ala muza idza hiya radiyat. Kata sahabat Ibnu Abbas, ya, nikah dengan mahar muza. Muza itu apa? Pisang. Boleh selama sang istrinya ridho, karena bisa diperjualbelikan. Kaidah dalam masalah mahar, ma sahha bai'uhu sahha mahru, yang bisa diperjualbelikan maka boleh untuk dijadikan sebagai mahar. Kalau yang nggak bisa diperjualbelikan nggak boleh. Ya, dengan mahar KTP misalkan, KTP nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa. Ya, dengan mahar misalkan babi atau anjing nggak boleh. Kenapa? Karena babi dan anjing nggak bisa diperjualbelikan. Kalau di sebagian daerah kayak Papua itu maharnya babi, ya, babi. Karena di sana babi lebih mahal daripada sapi, ya. Itu adatnya orang sana malah. Taib. Jadi intinya selama itu bisa diperjualbelikan maka itu sah untuk dibuat sebagai mahar. Dan alhamdulillahnya kita di Indonesia ini apa? Gampang banget maharnya. Ya, dengan modal seperangkat alat sholat sah sudah. Enak banget nih. Makanya banyak dulu teman-teman saya dari Timur Tengah, wah, pengen jadi orang Indonesia. Karena sebab ini, karena gampang, ya, karena di sana, terutama di daerah-daerah Timur Tengah, ya, itu maharnya, ya, bisa dibilang gila-gilaan, ya, adatnya di sana. Saya pernah dulu ketemu sama supir taksi, dia cerita sendiri habis nikah, maharnya berapa? Itu zaman dulu ya, zaman saya masih belajar di sana, 2004, 2008 lah, ya, antara itu. Itu sopir taksi nih, ini baru sopir taksinya. Dia bilang, ya, 200.000 real. 200.000 real itu kalau sekarang kali 4.000 berarti 600 juta, setengah miliar lebih. Itu kalau kita nggak ada yang bisa kawin kayaknya, nunggu modal setengah miliar, ya. Jadi makanya kita harus banyak bersyukur jadi orang Indonesia, ya. Hanya dengan modal cinta dan sajadah cinta, seperangkat alat sholat udah sah, ya, alhamdulillah. Ya, ini harus disyukuri nih, jarang-jarang ada di tempat yang lain. Nah, mempermudah mahar ini dianjurkan oleh Nabi SAW karena dalam memudahkan mahar ini banyak manfaatnya. Satu, kita mengamalkan sunnah karena Nabi menganjurkan, ya, bahkan Nabi sendiri maharnya nggak banyak, sedikit, kecuali Ummu Habibah, kecuali dengan Ummu Habibah. Kenapa? Karena Ummu Habibah itu maharnya Nabi dari Raja Najasyi. Adapun yang lainnya sedikit. Ya. Yang kedua, untuk mempermudah pernikahan. Ya, kasihan.
jomblo jovisa, jomblo visabilillah, ya. Kalau dipersulit maharnya, nanti nggak bisa apa? Nikah. Kita harus mempermudah, memotivasi. Insya Allah setelah dia menikah, rizki akan terbuka untuknya sesuai janji Allah SWT. Iyakunu fuqara yuhnihim wa min fadli. Nikahkan jombloan jomblowati yang belum nikahkan. Iyakunu fuqara yuhnihim wa min fadli. Kalau mereka fakir setelah nikah, maka akan lancarkan rizkinya oleh Allah SWT. Makanya para ulama menyebutkan salah satu kunci rizki adalah nikah. Kata sahabat Umar bin Khattab, ajibtu liman talabal hina walam yatazawwaj. Saya heran ada orang pengen kaya tapi enggak nikah. Ya, kalau pengen kaya caranya nikah. Ya. Kalau belum nikah nggak bakalan kaya. Ini jomblo yang belum nikah nggak bakalan kaya. Kapan kaya? Kalau sudah nikah. Uangnya habis terus tuh kalau masih jomblo itu. Nggak tahu kemana gitu. Tapi kalau dia sudah nikah, baru diberkahi oleh Allah, dibukakan pintu-pintu rizki sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, kalau maharnya mudah, gampang, maka ini akan menjadikan suami istri saling mencintai. Ya, karena kalau maharnya besar, itu malah kayak menimbulkan kebencian. Ya, menimbulkan kebencian antara seorang suami dengan istri. Seorang suami merasa bahwa untuk menikahinya harus berjuang mati-matian. Ternyata hanya mendapatkan seperti yang tidak dia bayangkan. Ya, maksudnya udah capek-capek mahar banyak, nggak taunya istrinya nggak solihah misalkan, malah diomelin terus, cerewet. Nah, yang akhir mau dicerai, ya susah, dia udah ngeluarkan modal banyak, nggak dicerai diomelin terus, ya. Nah ini makanya permudah pernikahan, termasuk yaitu masalah mahar. Yang ketujuh, menunaikan persyaratan dalam nikah. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Persyaratan yang paling utama untuk ditunaikan adalah persyaratan yang menghalalkan dengannya farji-farji. Yang dimaksud yaitu persyaratan dalam nikah. Karena dengan nikah, farji yang awalnya haram menjadi halal. Itu maksudnya. Ya. Hadis ini ayyuhal ikhwah, ya, tentang persyaratan dalam pernikahan. Persyaratan hukum asalnya adalah sah, baik dalam jual beli, baik dalam pernikahan, dan lain sebagainya. Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan mereka. Jadi kalau sudah ada yang terikat dengan sebuah persyaratan atau akad, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan perjanjian tersebut, persyaratan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan akad-akad kalian. Nah, persyaratan itu kan banyak. Kita mau kerja biasanya ada persyaratannya, ya enggak? Mau masuk pesantren ada persyaratannya. Mau jual beli ada persyaratan-persyaratannya. Nah, yang paling berhak, persyaratan yang harus kita tunaikan adalah persyaratan dalam masalah pernikahan. Kenapa? Karena akad nikah adalah akad yang sangat sakral, akad yang sangat mulia. Dengannya farji yang hukum asalnya haram menjadi halal. Ya, hukum asal hubungan
seorang laki-laki dengan wanita, hukum asalnya haram. Al aslu fil abdha'i tahrim. Hukum asal hubungan badan antara laki dengan perempuan itu haram. Tapi bisa menjadi halal kalau sudah terikat dengan pernikahan. Kalau sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, menjadi apa? Halal. Oleh karenanya persyaratan dalam pernikahan ini adalah persyaratan yang paling utama untuk dilaksanakan. Dan persyaratan dalam pernikahan ada dua macam. Pertama, persyaratan yang sahih, yaitu persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh calon suami dan calon istri yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Itu patokannya. Jadi patokan syarat yang sahih, yang syarat yang sah itu bagaimana? Satu, persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Adapun jika bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh. Atau bertentangan dengan tujuan akad, maka tidak boleh. Contohnya apa? Misalkan kalau seorang mensyaratkan, kalau seorang akhwat misalkan menikah, kemudian dia mengajukan syarat, saya mau nikah tapi saya mau nikah dengan antum, tapi syaratnya ya saya tetap tinggalnya di Bandung. Saya nggak mau diajak keluar Jawa misalkan. Ini calon suaminya orang luar Jawa. Dia mengajukan syarat tersebut. Ya, sah atau tidak persyaratan ini? Sah. Kalau calon suaminya tersebut menyetujui, maka harus dilaksanakan. Tidak boleh bagi dia mengingkari persyaratan tersebut, perjanjian tersebut. Atau misalkan ya seorang istri misalkan atau calon istri, dia membuat persyaratan, saya mau nikah tapi saya membuat persyaratan. Apa persyaratannya? Saya minta diizinkan untuk melanjutkan sekolah saya. Ya, sah atau tidak? Sah. Taib. Kalau seorang calon istri mengajukan persyaratan, persyaratannya gini, saya mau nikah dengan antum, tapi saya ingin mengajukan syarat, saya ingin ya untuk menjadi seperti Khadijah yang tidak dimadu oleh Nabi SAW sampai dia meninggal dunia. Artinya apa? Dia membuat persyaratan nggak mau dipoligami sampai kalau dia mati. Setelah mati kamu mau poligami ya 4 sekalipun nggak apa-apa. Tapi selama saya masih hidup saya nggak mau dipoligami. Sah atau tidak? Sah apa enggak nih? Kalau akhwat sah ini, kalau akhwat sah. Kalau bapak-bapak biasanya nggak sah biasanya, karena ini mempersulit, mau nambah ini. Taib, persyaratan seperti ini sah. Ya, yang tidak boleh adalah kalau mensyaratkan supaya suaminya menceraikan istri pertama. Nah itu nggak boleh. La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi inaya. Ya, janganlah seorang meminta cerai agar jatah ya, menceraikan madunya supaya ya suaminya hanya menjadi miliknya saja. Nah, itu nggak boleh. Saya mau nikah sama antum tapi istri pertama ceraikan dulu. Itu nggak boleh. Karena itu zalim kepada istri yang pertama. Ya, kalau mau bersaing dengan sehat. Ya, tapi kalau menyuruh untuk menceraikan istri yang pertama padahal dia yang duluan, dia yang lebih berhak, malah disuruh menceraikan, nah ini nggak boleh. Zalim di sini. Ini zalim. Baik. Ini jadi persyaratan-persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan akad, maka ini wajib dilaksanakan. Persyaratan yang kedua, persyaratan yang fasid.
yang batil, persyaratan yang tidak boleh. Kapan persyaratan itu dikatakan tidak boleh? Satu, kalau persyaratan tersebut bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Seperti apa tadi? Contohnya, misalkan dia mensyaratkan supaya istri pertamanya diceraikan. Ini ada dalil yang melarang karena mengandung unsur kezaliman. Ya, atau misalkan dia mensyaratkan saya mau nikah tapi nggak pakai mahar. Nggak boleh karena mahar itu kewajiban. Atau dia mensyaratkan, ya, misalkan nikahnya, yang laki-laki mensyaratkan saya mau nikah sama kamu tapi syaratnya kita nikahnya cuman sebulan aja, kawin kontrak, nikah mut'ah, haram. Persyaratan seperti ini tidak boleh karena nikah mut'ah, nikah kawin kontrak hukumnya haram, ya, haram menurut kesepakatan para ulama. Kecuali orang Syiah membolehkan, malah menganjurkan, malah semakin banyak kawin kontraknya semakin bagus kata orang Syiah, ya. Adapun si B, si C enggak. Taib. Yang kedua, kalau persyaratan tersebut bertentangan dengan tujuan akad, maka itu persyaratan yang tidak boleh. Ya, persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan orang menikah itu adalah bersenang-senang, hubungan badan. Kalau misalkan ada seorang, entah itu suaminya atau mungkin perempuannya, dia membuat persyaratan. Persyaratannya gini, saya mau nikah tapi kamu nggak boleh nyentuh saya, nggak boleh mandangin saya, nggak boleh berhubungan badan dengan saya. Boleh apa enggak persyaratan seperti itu? Nggak boleh. Terus buat apa dong? Buat pajangan doang, ya, nggak boleh. Itu sama seperti orang jual beli, misalkan saya jual mobil ini tapi kamu nggak boleh pakai, ya, nggak boleh pakai mobil ini, nggak boleh memiliki. Nah, itu bertentangan dengan tujuan akad, ya, maka itu persyaratan yang batil. Insyaallah nanti kita sambung sedikit lagi, ya, setelah salat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita 40 hadis seputar keluarga samawa. Hadis yang ke-8, wali dan saksi dalam pernikahan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali bagi wanita, bagi istri, dan 2 saksi yang terpercaya. Maka hadis ini, ayyuhal ikhwah, memberikan faedah penting kepada kita bahwa salah satu syarat pernikahan harus ada wali dan harus ada 2 saksi yang terpercaya. Bila pernikahan tidak ada wali, ya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena Nabi mengatakan la nikah, tidak sah pernikahannya. Ya, tidak sah, bukan tidak sempurna, tidak sah. Berarti pernikahannya tidak sah kalau tidak memenuhi syarat ini. Dan yang dimaksud wali di sini yaitu wali bagi, ya, yang perempuan, bukan yang laki-laki. Ya, kalau laki-laki nggak perlu wali, yang perempuan, ya, yang menikahkan untuk anaknya, seperti ayah atau kakek atau saudara atau paman, ya. Dan ini madhab jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa syarat pernikahan itu harus ada wali.
Ini madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hanbal, kecuali madhab Abu Hanifah. Dalam madhab Abu Hanifah mereka mengatakan ya pernikahan tanpa wali sah. Ya, mereka menyamakan seperti jual beli. Seorang wanita ketika jual beli harus ada wali apa tidak? Tidak. Maka pernikahan pun demikian. Tapi kias ini adalah kias yang batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas, dengan dalil. Dan semua kias apabila bertentangan dengan dalil, maka itu adalah kias yang rusak, kias yang batil. La ijtihada fi mauridin nas. Dalam kaidah fikih disebutkan tidak ada pendapat siapapun kalau sudah bertentangan dengan dalil. Ya, jadi walaupun ini ada dalam mazhab Abu Hanifah, ya, mereka mengatakan boleh seorang itu menikah tanpa wali, sebagaimana orang wanita jualan atau beli tanpa harus disyaratkan dengan wali. Tapi karena ini bertentangan dengan dalil, maka pendapat tersebut tertolak. Ya, semua pendapat siapapun kalau sudah bertentangan dengan dalil maka tertolak. Kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadzal qabr. Kata Imam Malik, setiap orang bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan tetap menghormati Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita menghormati para ulama. Ya, tapi kalau pendapat tersebut sudah bertentangan dengan dalil, tidak boleh kita ikuti. Karena bagi kita tidak ada yang lebih berharga daripada mengikuti dalil, Dan pendapat jumhur ini yang mensyaratkan adanya wali, ya, lebih kuat dari sisi satu adanya dalil, yang kedua lebih menjaga wanita. Karena wanita terkadang ya gampang apa? Gampang tertipu dengan gombalan maut. Ya, laki-laki sekarang istilahnya apa? Buaya darat. Dan sebagai faedah, ternyata buaya darat itu ada dalam kitab fikih, ya. Saya baru tahu juga. Ya, at-timsah, ya, buaya darat. Yuqalu lirrajulil kadhib. Buaya darat itu diistilahkan dalam fikih untuk lelaki pendusta. Lelaki pendusta. Jadi kadang-kadang seorang wanita kena gombalan maut udah langsung kelpak-kelpak udah. Ya. Dia udah nggak berpikir dengan jernih, gampang tertipu. Ya, gampang tertipu. Dan betapa banyak laki-laki yang seperti ini, punya modus. Termasuk yang kita ingatkan kadang-kadang mungkin dia kayaknya penampilannya udah ngaji gitu ya. Kadang-kadang ngechat, assalamualaikum ukhti, masya Allah, ya, bahasanya bahasa masya Allah gitu ya, suruh kayak ustadz, ya, kalimat-kalimatnya mungkin seperti ustadz kabir, ya, ustadz besar, nggak taunya ternyata modus. Maka hati-hati, ya, terutama bagi para akhwat yang biasanya lebih mendahulukan perasaan. Ya, mendahulukan perasaan. Makanya Nabi menyebut wanita itu naqisatu aklin wadin, kurang akalnya. Dan ini salah satu penjagaan. Ya, penjagaan Islam itu sangat menjaga wanita. Salah satunya apa? Tidak boleh wanita menikah kecuali dengan wali. Karena kalau dengan ada wali, ada seorang sosok laki-laki yang akan menjaganya. Ketika ada orang yang mungkin ingin membohongi dia, ya, modus sama dia, ya, maka di sana ada laki-laki yang menjaganya. Dan tidak ada yang lebih sayang bagi anaknya daripada ayahnya, kakeknya, saudaranya. Makanya mereka adalah wali bagi wanita tersebut. Ya, jadi ini satu sesuai dengan dalil, yang kedua lebih menjaga wanita. Kemudian yang ketiga, dengan adanya persyaratan wali ini akan menjadikan pernikahan itu lebih tersiarkan
Dan Rasulullah menganjurkan agar kita itu mengumumkan pernikahan. A'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Nggak perlu apa? Sembunyi-sembunyi kayak maling, nggak perlu. Makanya kita ingatkan, ayolah ikhwah, ya, jangan sampai ya nikah siri. Walaupun terpenuhi mungkin apa namanya akad, terpenuhi walinya, terpenuhi ada maharnya, ada saksinya, tapi dia tidak memenuhi apa? Ya, undang-undang negara. Ya, undang-undang negara. Akhirnya apa? Sembunyi-sembunyi biasanya. Sembunyi-sembunyi. Ya, pernikahan itu perlu diumumkan. Supaya apa? Tidak ada orang suudzon. Tidak ada orang kemudian liar, ya, berprasangka buruk kepadanya. Ini kapan nikahnya kok udah gandeng akhwat, ya kan? Akhirnya membuat apa? Kecurigaan. Dulu Nabi SAW ketika mengantar Sofia, istrinya, tengah malam, karena Sofia jenguk Nabi SAW saat itikaf. Ketika diantar pulang, ada dua sahabat Ansar, ya, berjumpa dengan Nabi SAW, lalu mempercepat jalannya. Melihat Nabi dengan Sofia, dipercepat jalannya. Akhirnya apa kata Nabi? Ala rislikuma innaha Sofia. Pelan-pelan, ya, jalannya pelan-pelan. Yang sama saya ini adalah Sofia, istri saya. Ditegaskin sama Nabi SAW. Ini yang sama saya ini Sofia, istri saya. Para sahabat dua sahabat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, kami nggak suudzon sama antum. Ya, dia bilang, kata Nabi SAW, inna syaitan yajri fi ibni Adam majrudam. Setan itu mengalir pada anak Adam seperti aliran apa? Darah. Ya, bisa jadi orang nanti apa? Suudzon. Wih, Nabi semalam ketemu Nabi sama Ahwat, nggak tahu ya sama siapa ya kira-kira ya. Ya, ini dibendung sama Nabi SAW. Ya, taib. Kalau sekarang antum misalkan diam-diam nikah, misalkan akan menimbulkan kecurigaan. Orang akan curiga, ini kapan nikahnya, kapan ngundangnya, ya. Jangan-jangan ini belum nikah, jangan-jangan. Ini menimbulkan kecurigaan. Segala hal yang menimbulkan kecurigaan, ya, dan mencoreng martabat kehormatan seorang muslim harus dibendung. Harus dibendung. Sampaikan. Tidak perlu untuk apa? Ya, sembunyi-sembunyi. Pernikahan itu transparan. Ya, malah kalau diumumkan semakin bagus. A'linun nikah. Makanya kenapa harus ada wali, kenapa harus ada saksi, kenapa ada mahar, kenapa suruh ngundang, kenapa suruh ada walimah. Supaya apa? Memang semua orang tahu bahwa kita sudah nikah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, suudzon. Nah, ya, walaupun kalau ada orang nikah siri terpenuhi syarat-syaratnya, nikahnya sah apa tidak? Sah, secara agama sah. Tapi itu tidak boleh karena melanggar undang-undang negara. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Ya, selama aturan pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang aturan pemimpin yang mengharuskan untuk dicatat di KUA bertentangan dengan syariat apa tidak? Tidak. Justru ini bagus, maslahat, supaya tidak ada yang terzalimi, khususnya bagi wanita. Ya, kasihan kalau kemudian terjadi pernikahan hanya sekedar siri, yang paling dirugikan itu adalah perempuan. Apalagi kalau sudah terjadi perceraian, dia mau gugat, nggak bisa gugat, ya, nggak bisa gugat, karena mau ngurus mana surat nikahnya. Ya, misalkan dia nggak dicerai-ceraikan sama suaminya, nggak bisa nuntut juga. Kalau suaminya meninggal, dia mau nuntut warisan, nggak bisa juga. Ya, jadi ini penting, ayolah ikhwah, untuk diperhatikan, karena masih banyak kita dapati sebagian ya meremehkan masalah ini dengan alasan nggak ada di zaman Nabi SAW apa? Keharusan
nikah lewat dicatat di KUA. Peraturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat wajib untuk ditaati. Itu kaidahnya. Ya, kaidahnya. Karena salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib taat kepada para pemimpin. Yang nggak boleh itu kalau maksiat. Kalau perintah tersebut maksiat baru nggak boleh untuk ditaati. Selama itu tidak maksiat wajib ditaati. Seperti apa? Contoh yang lain, undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas. Apakah ada dalilnya? Zaman Nabi ada peraturan lalu lintas? Nggak ada. Ya, tapi wajib ditaati apa tidak? Wajib, karena itu bukan maksiat. Bukan maksiat. Ya, maka ini penting, terutama bagi para akhwat. Ya, bagi para akhwat. Ya, banyak yang curhat, ya, permasalahan-permasalahan. Salah satu sebabnya adalah karena melakukan nikah siri. Ya, supaya tidak ada penyesalan. Taib. Kemudian juga yang keempat juga salah satu penguat kenapa nikah itu harus dengan wali, ya, karena pernikahan itu melibatkan keluarga, bukan hanya person individu orang. Makanya kalau nikah itu kan biasanya apa? Rame, ngundang kerabat ini, bahkan yang jauh-jauh, kayak Idul Fitri aja udah ngumpul semuanya. Itulah serunya pernikahan, melibatkan keluarga. Kalau dia tidak melibatkan, orang tuanya aja nggak tahu, ya, kakeknya nggak tahu, ayahnya yang merawatnya sejak kecil, menafkahinya sejak kecil nggak dikasih tahu, nah ini berbahaya, ya, berbahaya. Karena pernikahan ini melibatkan apa? Keluarga, ya, bukan hanya antara sepasang laki-laki dan perempuan saja. Baik, berikutnya hadis yang ke-9, mendoakan, ya, istri. An Abdullah ibni Amrin, dari Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr ibnul As. Abdullah bin Amr ibnul As. Wawu di situ untuk membedakan dengan Umar. Ya, kalau sebelumnya kan Ibnu Umar, nggak ada wawunya. Kalau di sini ada wawunya, maka bacanya Amr. Karena tulisan Arab zaman dulu, termasuk hadis, itu nggak pakai harokat, nggak pakai harokat, nggak pakai titik, nggak pakai harokat, nggak pakai titik, nggak kayak sekarang ya. Sekarang udah lebih gampang ya, dikasih titik, dikasih harokat supaya gampang. Zaman dulu itu nggak ada titik, nggak ada harokat, ya. Jadi untuk membedakan antara Umar sama Amr dikasih apa? Waw. Semoga Allah meridhai keduanya, ya, karena dua-duanya sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman." Jika salah seorang di antara kalian menikahi wanita atau membeli budak wanita, falyakul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, yakni kebaikan istrinya tersebut, dan kebaikan tabiatnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan tabiatnya. Wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dhirwati sinamih wal yakul misla dzalik. Demikian juga apabila dia membeli unta, maka hendaknya dia memegang tali kekangnya, ya, kemudian dia mengatakan hal yang sama, yakni doa tadi. Wal yad'u bil barakah fil mar'ati wal khadim. Hendaknya dia mendoakan keberkahan pada wanita dan budak. Taib. Ini salah satu hal yang dianjurkan apabila kita menikah, yaitu apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan, ya, dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari istri kita. Dan ini salah satu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena doa adalah kunci kebaikan. Tidak ada yang bisa menjadikan istri kita baik, istri kita salihah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi seorang suami
untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesolehan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, untuk istrinya. Makanya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadikan istri kami dan anak-anak kami penyejuk mata bagi kami. Jangan lupa banyak berdoa. Ya, apapun masalah dalam keluarga kita, pada istri kita, anak-anak kita, demikian juga suami kita, tidak ada yang bisa merubahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang dalam rumah tangga tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, kadang sebagian orang bayangkan yang enak-enak saja. Setelah nikah kaget, ternyata begini, ternyata begini. Berdoa kepada Allah SWT. Ya, gelar sajadah kita, mohon kepada Allah, merengek kepada Allah SWT. Ya, taib. Terutama ini yang baru nikah. Ya, disyariatkan bagi yang baru nikah pada setelah akad untuk pertama sholat 2 rakaat. Ini diriwayatkan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Nabi nggak ada, tapi dari sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Abu Dzar. Dan apa yang dinasihatkan oleh para sahabat dalam masalah-masalah ibadah seperti ini, ya, tidak mungkin kecuali mereka mendapatinya dari Nabi. Ini yang disebut dalam ilmu mustalah hadis marfu' hukman. Ya, hukumnya sampai kepada Nabi. Ya, di mana para sahabat tersebut mereka menasehatkan orang yang baru nikah untuk apa? Sholat 2 rakaat dulu. Sholat 2 rakaat, suami istri. Kalau istrinya haid, ya, habis nikah ternyata haid, nangis suaminya. Ya. Sholat apa tidak? Ya, istrinya nggak bisa sholat, karena kalau haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Berarti yang sholat suaminya saja. Fattaquwa mastata'tum. Ya, baru setelah itu apa? Ya, berdoa. Berdoa apakah sebelum sholat ataukah sesudah? Boleh dua-duanya. Ya, doa dulu baru kemudian sholat, atau sholat dulu baru kemudian apa? Berdoa boleh. Ya, dipegang ubun-ubunnya, kemudian berdoa dengan doa tadi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Kalau belum hafal gimana? Ya sambil lihat HP nggak apa-apa. Sambil megang tangan satu megang ubun-ubunnya, satunya megang HP atau contekan, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi kalau dihafal. Ya, dan yang paling penting dalam doa itu adalah ya hati. Hadirkan hati kita, tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang bisa memperbaiki rumah tangga kita. Tidak ada yang bisa menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah kecuali hanya Allah SWT. Antum mengeluh tentang istri antum nggak ada faedahnya. Antum mengeluh tentang anak antum nggak ada faedahnya. Ya, curhatkan kepada Allah SWT. Ya, minta sama Allah, karena Dia yang bisa memperbaiki, yang bisa merubah. Karena sebagian orang hanya ngeluh, ya, kesana kemari, kadang ngeluhnya di sosial media, tentang istrinya, tentang anaknya, tentang suaminya. Apa faedahnya? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku curhatkan kesedihanku kepada Allah SWT. Itu sifat seorang mukmin. Ya, bukan mengeluh kepada manusia, karena yang bisa memperbaiki, merubah nasib, ya, tabiat, akhlak, ya, dan merubah hati pasangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, ya, dimiliki oleh kita yang menginginkan keluarga sakinah mawaddah, yaitu apa? Doa. Sehebat apapun teori kita dalam keluarga samawa, ya, kita butuh kepada Allah SWT. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Betapa banyak orang pintar teori tentang keluarga samawa, tetapi karena dia tertipu dengan kecerdasannya, ya, mengandalkan kehebatannya,
lupa sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya Allah bongkar ya keluarganya yang hanya sekedar pencitraan semata. Terakhir, hadis yang ke-10, doa keberkahan untuk kedua mempelai. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa'al insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan seorang pengantin yang baru nikah, maka beliau mendoakan barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, yang artinya semoga Allah memberkahimu dalam suka dan dalam duka. Karena hidup ini kadang kita suka, tersenyum, gembira, mendapatkan nikmat dari Allah SWT, tapi kadang kita juga berduka, menangis, ya, sedih, ya, sakit hati dan lain sebagainya, mendapatkan musibah. Maka semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah, yaitu anjuran mendoakan ya pengantin yang baru menikah dengan keberkahan. Makanya dulu Nabi SAW ketika Abdurrahman bin Auf baru menikah, maka Nabi mengatakan kepadanya barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Ya, dan barokah itu maknanya luas, yaitu al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Jadi semoga Allah memberkahimu, memberkahi apa? Hartamu, umurmu, kesehatanmu, keluargamu, Masya Allah. Ya, semoga dilimpahkan keberkahan dan terus menerus, bukan hanya awal-awal saja. Nah, ini ayyuhal ikhwah, doa yang sangat simple tapi mencakup ya kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya ini kalau ada yang menikah misalkan atau nikah lagi, jangan lupa doa dengan doa ini, ya, saling mendoakan, itu bagus, ya, daripada doa-doa yang lainnya. Tapi kalau misalkan mau doa yang lain, boleh apa tidak? Boleh, misalkan semoga samawa, misalkan orang Indonesia biasanya simple juga, semoga samawa, ya, sakinah mawaddah rahmah, misalkan boleh juga. Tapi kalau kita pakai doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi, maka ini lebih bagus. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi ya pasti mengandung ya keberkahan, mengandung pahala dan mengandung makna yang luas yang tidak ada dalam doa-doa yang lainnya. Ya. Nah, baik, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya tentang hadis-hadis yang mulia pada pembahasan 40 hadis seputar keluarga samawa. Insyaallah taala nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya setelah 2 Rabu lagi. Ya, untuk Rabu depan dan Rabu depannya lagi kita istirahat dulu. Dan mohon maaf, mungkin Desember Januari kayaknya banyak liburnya nanti. Ya. Banyak acara Desember nih. Liburan, banyak acara ke Mekah, Madinah. Jadi banyak jalan-jalannya. Taib. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita kasih pertanyaan untuk akhwat dulu ya. Untuk akhwat, mahar apa yang paling murah? Siapa yang maharnya paling murah? Pertanyaan asal-asalan nih. Ada akhwat? Mahar yang paling murah
Ada apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mahar yang paling murah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa mahar sebuah pisang pun boleh asal itu memberikan Bukan itu dan pertanyaan. bisa diperjualbelikan. Maksud saya, siapa di antara akhwat yang maharnya paling murah? Siapa? 1.000 apa 2.000 gitu misalkan. Ada apa enggak? Hah? Apa mahal-mahal? Maharnya mobil misalkan. Ada akhwat yang murah? Berarti akhwatnya mahal-mahal ini berarti ya? Sedang Ustaz. Nah, ada yang murah apa enggak? Masya Allah, nggak ada ya. Ya udah ganti soal dah. Ya, apa manfaatnya anjuran mempermudah mahar? Tadi kita sampaikan Salah satunya untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah. Tayyib. Yang kedua, untuk mempermudah pernikahan. mempermudah pernikahan. Jadi tidak menyulitkan gitu Ustaz. Tayyib. Terus Kemudian yang ketiga, suami istri bisa untuk saling mencintai. saling mencintai, ya. Tayyib. Ahsan. Berikutnya, pertanyaan kedua untuk akhwat. Tadi kita sampaikan persyaratan dalam nikah ada 2. Apa saja dan berikan contohnya. Bismillah, izin menjawab. Ya. Syaratnya ada 2. Yang pertama persyaratan yang sahih, yaitu yang diajukan oleh calon suami atau istri yang tidak bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan akad. Seperti izin, Tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. tujuan akad. Contoh. Contoh persyaratan yang sah apa? Izin untuk melanjutkan sekolah. Melanjutkan studi, tayyib. Atau untuk tetap tinggal di daerahnya. Nah. Yang kedua ada persyaratan yang fasik. Persyaratan yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan tujuan. Contoh. Ada tidak mau disentuh atau nikah mut'ah. Apa? Contohnya apa? Contohnya tidak mau disentuh Oh, ya. dan nikah kontrak atau nikah mut'ah. Taib. Tidak boleh disentuh, itu berarti menyalahi tujuan akad. Kalau nikah mut'ah berarti menyalahi syariat. Menyalahi syariat. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Syukran. Taib. Sekarang untuk ikhwan. Kalau ada yang mensyaratkan ya tidak mau dipoligami, persyaratannya sah atau tidak? Nah, antum sudah nikah? Belum? Wah, Masya Allah. Gak apa-apa, siapa tahu nanti ada yang mensyaratkan seperti itu. Persyaratannya sah. Kenapa sah? Nah, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Ada mengandung unsur kedzaliman atau tidak? Hah? Tidak. Itu tidak mengandung unsur kedzaliman.
Hanya saja suami nanti menggugurkan haknya. Yang mengandung unsur kezaliman itu kalau dia mensyaratkan supaya menceraikan istri yang pertama. Nah itu nggak boleh, karena itu mengandung unsur kezaliman. Taib, ahsan. Taib. Pertanyaan yang kedua. Tadi kita sampaikan bahwa jumhur ulama mengatakan nikah itu harus dengan wali. Itu jumhur ulama, kecuali satu madhab. Madhab apa dan apa alasannya? Ayo Pak. Abu Hanifah, bukan Ibnu Hanifah. Abu Hanifah. Alasan dia ada. Menyamakan, mengkiaskan, menganalogikan dengan jual beli. Sebagaimana wanita jual beli harus ada wali atau tidak? Tidak. Maka begitu juga pernikahan. Tapi pendapat ini bertentangan dengan dalil, sehingga tidak bisa diterima pendapat ini, lemah. Baik. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.